Bagian 1, memahami korong penjualan tofu, mofu, dan bofu. Bayangkan sebuah corong. Di bagian atas lebar. Disinilah semua orang masuk. Dalam pemasaran kita sebut ini tofu, top of the funnel, forong. Orang-orang di sini baru menemukan kita. Mungkin mereka punya masalah, mungkin mereka baru mendengar nama kita. Mereka belum siap membeli. Selanjutnya, corongnya menyempit. Ini mofu, middle of the funnel. Sekarang orang-orang tertarik. Mereka sedang riset. Mereka membandingkan kita dengan yang lain. Mereka mungkin bertanya-tanya. Akhirnya, kita sampai di bawah bofu, bottom of the funnel, bawah korong. Orang-orang ini siap membeli. Mereka sudah melihat apa yang kita tawarkan. Mereka suka dengan apa yang kita punya. Tujuannya adalah mengubah mereka menjadi pelanggan. Anggap saja seperti pacaran. Tofu itu seperti pandangan pertama. Mofu seperti ngopi bareng, saling mengenal. Bofu, itu lamaran nikahnya. KMP is volunteer, it's semempoy. So menjuintify. Bagian 2, kenapa harus membedakan tofu, mofu, dan bofu? Kenapa ini penting? Karena kita nggak bisa bicara ke semua orang dengan cara yang sama. Seseorang di atas corong butuh informasi yang berbeda dari seseorang yang siap membeli. Bayangkan mendemokan produk seseorang yang bahkan nggak tahu mereka punya masalah. Dengan memahami tahapan ini, kita bisa menyesuaikan pesan kita. Kita memberi informasi yang tepat di waktu yang tepat. Ini membangun kepercayaan. Ini menunjukkan kita mengerti audiens kita. Dan ini sangat meningkatkan peluang kita untuk menjual. Bayangkan pergi ke dealer mobil. Apakah kamu mau langsung dikerubungi sales begitu masuk? Atau kamu lebih suka melihat-lihat dulu, dapat info, baru ngobrol kalau sudah siap? Itulah perbedaan tofu, mofu, bofu. Bagian 3, konten adalah raja, menyesuaikan pesan untuk setiap tahap. Jadi konten apa yang cocok tahap? Tofu adalah tentang edukasi. Misalnya postingan blog, infografis, konten media sosial. Jawab pertanyaan. Bersikaplah membantu. Jangan menjual, berikan saja nilai. Mofu adalah tempat kita membangun kredibilitas. Studi kasus, webinar, panduan perbandingan adalah teman kita di sini. Tunjukkan bagaimana kita telah membantu orang lain. Tawarkan wawasan berharga. Posisikan diri kita sebagai ahlinya. Bofu adalah tentang konversi. Percobaan gratis, demo, testimoni, dan informasi harga adalah kuncinya. Permudah mereka untuk bilang ya, jawab semua pertanyaan yang tersisa. Beri mereka dorongan terakhir. Ingat, konten harus selalu berkualitas tinggi dan menarik. Nggak ada yang mau baca hal yang membosankan. Buatlah ringkas, informatif, dan relevan dengan audiens kita. Bagian 4, memandu calon pelanggan ke konversi, kekuatan corong. Pada akhirnya, tujuannya adalah memindahkan orang melalui corong. Dari percikan minat pertama hingga menjadi pelanggan setia. Ini adalah sebuah perjalanan, dan dengan memahami tofu, mofu, dan bofu, kita bisa membimbing mereka di setiap langkah. Pendekatan ini menghasilkan hubungan yang lebih baik. Ini membangun kepercayaan dan loyalitas. Dan ya, ini menghasilkan lebih banyak penjualan. Karena ketika kita memberi orang apa yang mereka butuhkan, saat mereka membutuhkannya, mereka cenderung memilih kita. Jadi tinggalkan pendekatan satu untuk semua. Rangkul kekuatan corong. Pahami audiens kita. Beri mereka konten yang tepat di waktu yang tepat. Dan lihat bisnis kita tumbuh.